Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Lestari dengan NIM C0C0210020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyelesaian sengketa bisnis. Materi yang pertama, definisi sengketa bisnis. Materi yang kedua, sengketa penyelesaian sengketa bisnis. Materi yang ketiga, penyelesaian melalui proses ligitasi. Dan materi yang keempat, penyelesaian proses melalui non-ligitasi. Baiklah, materi yang pertama, definisi sengketa bisnis. Menurut Winardi, pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas satu objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum antara yang satu dengan yang lain. Menurut Ali Ahmad, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara kelompok atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lembaga atau lebih yang menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberikan sanksi hukum bagi salah satu di antara keduanya. Secara rinci, sengketa bisnis dapat berubah sengketa sebagai berikut. Yang pertama ada sengketa perniagaan, yang kedua sengketa perbankan, sengketa keuangan, sengketa penanaman modal, sengketa perindustrian, sengketa HKI, sengketa kontrak, sengketa pekerjaan, sengketa perburuhan, sengketa perusahaan, sengketa hak, dan sengketa properti. Selanjutnya materi yang kedua, strategi penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama ada dari sudut pandang pembuat keputusan, yaitu ada adjudikatif, yang artinya mekanisme penyelesaian yang ditandai di mana kewenangan pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa di antara para pihak. Selanjutnya ada konsensual atau komprom, yaitu cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat win-win solution. Selanjutnya ada kuasi adjudikatif, yaitu merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Selanjutnya yang kedua dari sudut pandang prosesnya. Yang pertama ada litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum. Lembaga penyelesaiannya yaitu yang pertama ada pengadilan umum dan yang kedua pengadilan niaga. Yang kedua non-litigasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Lembaga penyelesaiannya melalui mekanisme yaitu arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Selanjutnya materi yang ketiga, penyelesaian melalui proses ligitasi. Pengadilan umum pengadilan negeri berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik. Yang pertama, prosesnya sangat formal. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan. Sifat keputusan memaksa dan mengikat atau disebut dengan coercive and binding. Orientasi kepada fakta hukum atau mencari pihak yang bersalah. Dan persidangan bersifat terbuka. Selanjutnya pengadilan niaga. Pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut dengan PKPU dan sengketa haki. Pengadilan niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, prosesnya sangat formal. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara atau hakim. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan.
Sifat keputusan memaksa dan mengikat atau disebut dengan coercive and binding, orientasi pada fakta hukum atau disebut dengan mencari pihak yang salah, dan proses persidangan bersifat terbuka. Selanjutnya, materi yang keempat, penyelesaian melalui proses non-ligitasi. Selain itu, banyak cara menyelesaikan suatu pertikaian, diantaranya yaitu dengan arbitrase, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Ketiga cara penyelesaian ini bisa digunakan agar pertikaian dapat segera teratasi, bermula dari penyelesaian dengan membicarakan baik-baik di antara kedua pihak yang bertikai, berlanjut bila pertikaian tidak dapat diselesaikan di antara mereka, maka dibutuhkan pihak ketiga, yaitu sebagai mediasi. Selanjutnya, jika tidak dapat melalui mediasi, maka dibutuhkan pihak yang tegas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jika tidak dapat diselesaikan juga, maka membutuhkan badan hukum seperti pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cara ini bisa disebut dengan legitasi. Secara keseluruhan, cara-cara tersebut dapat digunakan sehingga pertikaian dapat diselesaikan. Macam-macam penyelesaian secara non-legitasi antara lain, yang pertama ada arbitrasi. Pengertian arbitrasi, istilah arbitrase berasal dari kata arbitraire atau bahasa Latin yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara menurut kebijaksanaan. Yang kedua ada negosiasi. Pengertian negosiasi proses yang melibatkan upaya seseorang untuk mengubah atau tak mengubah sikap dan perilaku orang lain. Proses untuk mencapai kesepakatan yang menyangkut kepentingan timbal balik dan dari pihak-pihak tertentu dengan sikap, sudut pandang, dan kepentingan-kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Selanjutnya yang keempat, konsiliasi. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 10 dan alinea 9 penjelasan umum, yakni konsiliasi merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan sengketa. Dalam penyelesaian perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memilih hak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat keputusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak, sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.